Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk pada ibadah Minggu 24 Januari 2021. Sebelumnya akan kami sampaikan warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat PKM Kota Semarang, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing, di rumah melalui jaringan internet streaming. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Dalam rangka tukar pelayanan mimbar seklasis Semarang Barat, pengkhotbah pada hari ini adalah Pendeta Timotius Setianto, SSI MSI, yang merupakan pendeta jemaat GKJ Krapyak Semarang. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Demikian warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian dan mohon dukungan doa dan dari segenap jemaat. Mari kita masuk pada liturgi ibadah jemaat hari Minggu 24 Januari 2021. Jemaat kami undang berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tema ibadah hari ini adalah keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali mendengarkan hukum kasih seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kami persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Inilah Tuhan, seru doa kami. Ampuni kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun dosa, kesalahan kita begitu besar di hadapan Tuhan. Namun jika kita sungguh-sungguh mengakui, menyesali, bertobat, maka Tuhan memberikan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah-Nya di dalam Yohanes 17 ayat 15 sampai 17 demikian. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3 di Badai Topan Dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa epiklesi. Saya hantarkan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber berkat, bersama umat-Mu di GKJ Sampangan Keladenan, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan, sehingga sampai saat ini kami boleh hidup bersama dalam damai sejahtera, bahkan kami boleh berkumpul dalam ibadah minggu ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala goda, dan kiranya Roh Kudus sendiri yang menaungi dan mengurapi kami. Terlebih kami hendak mendengar sabda Tuhan.
Untuk itu urapilah kami semua dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda, supaya apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu menjadi berkat bagi kami dan kami mampu melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan. Hanya kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan dalam ibadah minggu ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20, demikian sabda Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini, sabda dari Markus 1 ayat 14 sampai 20 yang telah kita baca, kita dengarkan, kita renungkan dengan tema keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada mahasiswa Kristen suatu hari bercakap-cakap demikian. Salah seorang mahasiswa Kristen ini mengajak temannya mahasiswa Kristen juga untuk ikut persekutuan di kampus. Karena biasanya di kampus-kampus itu memang ada persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, temannya yang sama-sama anggota gereja ini diajak, yuk ikut persekutuan di kampus. Kemudian temannya menjawab, saya ke kampus bukan untuk bersekutu. Saya ke kampus untuk belajar, untuk studi. Sehingga mahasiswa ini tidak mau mengikuti persekutuan mahasiswa Kristen di kampus itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, jawaban dari mahasiswa
yang tidak mau ikut persekutuan di kampus itu tidak salah. Memang dia ke kampus itu adalah untuk studi, bukan untuk persekutuan seperti di gereja. Namun juga tidak benar 100% jawabannya. Karena yang namanya belajar itu tidak mesti berhadapan dengan buku, atau hanya di perpustakaan atau mendengarkan dosen yang mengajar. Yang namanya belajar itu adalah ya segala aktivitas kehidupan, berorganisasi, pengalaman-pengalaman, persekutuan dan sebagainya itu juga bagian dari studi untuk mengembangkan dan membangun diri agar menjadi semakin lebih baik. Nah, inilah sebagai contoh. Kadang di dalam kehidupan kita itu ada ketidakseimbangan. Dan ternyata dari dua mahasiswa yang bercakap-cakap tadi, yang rajin persekutuan itu juga berhasil lulus dengan baik. Dan saat ini juga sudah bekerja di tempat pekerjaan yang juga baik. Jadi ternyata waktunya untuk bersekutu itu pun tidak mengurangi waktunya juga untuk belajar dan berkembang dan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, kita manusia itu adalah makhluk yang unik dan juga makhluk yang kompleks. Mengapa unik? Karena miliaran manusia itu ternyata tidak ada yang sama. Meskipun saudara kembar sekalipun juga tidak sama. Dan masing-masing punya keunikan. Demikian juga meskipun manusia itu disebut utuh, penuh, genep. Kalau kita ngomong tidak genep itu kan berarti ada sesuatu yang tidak beres pada diri manusia atau pada diri seseorang. Nah, meskipun manusia itu disebut utuh, penuh, genep, tetapi terdiri dari banyak aspek. Ada jasmani, ada rohani. Manusia itu juga sebagai makhluk sosial tetapi juga makhluk individual. Manusia itu adalah juga disebut makhluk yang rasional tetapi juga kadang irasional. Dan manusia itu berada di tengah-tengah kehidupan bersama ciptaan yang lain, di tengah alam semesta ini. Sehingga merenungkan keunikan dan kekompleksan manusia ini, maka kita sebagai manusia haruslah mempunyai keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi manusia yang individualistis kemudian antisosial. Atau sebaliknya, kita sangat sosial dan tidak memperhatikan keindividuan kita. Kita juga tidak boleh terlalu mengandalkan yang rasional saja. Kemudian kita menolak yang irasional. Kita juga tidak boleh hidup hanya mengejar keduniawian saja. Dan tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani. Atau sebaliknya hanya hal yang rohani saja. Sementara yang terkait dengan dunia di sekitar kita, kita tidak peduli. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, manusia yang sehat itu dikatakan manusia yang genep atau manusia yang penuh, yang utuh, yakni yang harus hidup dalam keseimbangan. Sebagaimana tema hari ini, keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Jadi harus seimbang di dalam kehidupan kita. Nah, sabda Tuhan dalam Injil Markus 1 ayat 14-20 mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyatakan keseimbangan hidup surgawi dan duniawi itu. Yang pertama, manusia itu harus hidup dalam pertobatan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang genep, orang yang sehat,
maka harus seimbang, dan keseimbangan itu harus dimulai dengan hidup dalam pertobatan. Maka inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah Yohanes Pembaptis mati dibunuh oleh Raja Herodes di penggal kepalanya, Tuhan Yesus melanjutkan karyanya sendiri, dan dia juga mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sehingga ini hal yang sangat penting. Nabi Yohanes dipilih, dipanggil oleh Allah, demikian juga Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyerukan pertobatan. Maka kalau kita bicara tentang keseimbangan, harus dimulai dari pertobatan. Pertobatan ini adalah hal yang sangat utama. Jadi pertobatan ini bukanlah hal yang main-main atau bisa disepelekan. Hidup dalam pertobatan itu adalah juga merupakan seruan surgawi yang harus diberitakan kepada seluruh umat. Mengapa? Karena realitasnya semua manusia dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga dunia manusia itu putus hubungan dengan Allah. Ketika kita sebagai manusia itu dikuasai dosa, putus hubungan dengan Allah, maka kehidupan kita jauh dari keseimbangan. Kehidupan kita akan jauh dari surgawi. Nah, maka keseimbangan hidup surgawi dan duniawi itu harus dimulai dengan hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan yakni bagaimana membangun relasi, bagaimana membangun persekutuan dengan Allah itu diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan Yesus menawarkan dalam bacaan sabda Tuhan tadi, percayalah kepada Injil. Percayalah kepada kabar baik yang dinyatakan oleh Kristus. Percayalah pada kabar keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus. Tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga di dalam hidupnya. Maka pertobatan itu bisa terjadi ketika kita percaya pada Injil yang diwartakan, sehingga relasi persekutuan kita dipulihkan, sehingga kita bisa hidup bersama dengan Allah. Inilah hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Kita tidak mungkin hidup seimbang atau mengalami keseimbangan surgawi, duniawi, kalau tidak dimulai dengan pertobatan. Yang kedua, perlunya membangun komunitas kerajaan Allah di bumi ini. Perlunya membangun komunitas kerajaan Allah di bumi ini. Dunia telah dikuasai oleh dosa, sehingga ada pernyataan, seringkali kita juga berbicara dan mendengarkan, dia itu masih duniawi. Dia ini orang duniawi, sehingga duniawi itu pasti konotasinya adalah kehidupan kedagingan, kehidupan kejasmanian, orang-orang yang masih dikuasai oleh dosa. Ini kesannya ketika kita berbicara, oh dia itu masih kadonyan dalam bahasa Jawa. Nah, maka di sini penting membangun komunitas kerajaan Allah di bumi. Karena itulah Allah datang ke dalam dunia dalam Kristus Yesus dan memanggil murid-muridnya. Memanggil Simon Petrus, Andreas, memanggil Yakobus, Yohanes, dan murid yang lain. Supaya apa? Orang-orang ini mau hidup dalam kerajaan Allah dan bekerja bagi kerajaan Allah. Sehingga di dunia ini terbangunlah suatu komunitas kerajaan Allah. Sehingga di bumi ada keseimbangan, bahkan seperti dalam doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Maka ini adalah panggilan kepada setiap orang yang percaya
kepada Injil, setiap orang yang bertobat untuk membangun komunitas kerajaan Allah, sehingga berbeda dengan dunia meskipun masih berada di dunia. Dan yang ketiga, kita melihat dalam bacaan tadi bahwa kesediaan Simon Petrus dan kawan-kawan untuk mengikuti Yesus, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan kesibukannya, meninggalkan bisnisnya, bahkan mereka meninggalkan ayahnya atau keluarganya. Sikap murid-murid Yesus ini tidak berarti bahwa mereka memutus hubungan dengan keluarga, tidak. Atau mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan pendapatan, tidak. Panggilan mengikut Kristus tidak harus demikian. Kita melihat tokoh Rasul Paulus misalnya, dia masih bisa mengabarkan Injil kemana-mana, dan dia juga sekaligus tetap bekerja sebagai tukang membuat kemah. Sehingga meskipun di sini dikisahkan para murid mengikut Yesus kemanapun pergi, bukan berarti mereka tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dalam bacaan yang lain dikatakan Simon Petrus juga pulang ke rumah ketika mertuanya sakit, dan mertuanya itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus misalnya. Jadi bukan berarti ketika mengikut Yesus ini membuat seseorang itu menjadi seperti pertapa, menjadi rahib yang meninggalkan atau memutus kehidupan keduniawiannya, tidak. Namun sabda ini mengajak dan mengajarkan bahwa betapa pentingnya kita hidup yang seimbang antara yang duniawi dan yang surgawi. Ada pekerjaan-pekerjaan, ada tanggung jawab tugas di dunia ini yang harus kita kerjakan. Namun juga ada pekerjaan-pekerjaan pelayanan kerajaan Allah yang juga harus kita kerjakan. Hidup ini tidak harus melulu bekerja, mencari uang, mengumpulkan materi, atau hidup ini tidak harus hanya untuk keluarga saja, tetapi ada yang harus kita lakukan untuk hal yang lain, misalnya pelayanan, misalnya dalam kehidupan sosial yang memerlukan keterlibatan kita. Karena kita ini adalah makhluk yang kompleks, jasmani, rohani, individu, sosial, rasional, irasional, dan sebagainya. Dan ini harus kita hidupi sehingga terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, mari khususnya memasuki tahun 2021 ini, kita wujudkan menjadi pribadi yang genep. Pribadi yang genep itu adalah pribadi yang tidak ganjil, yakni yang sehat. Sehat itu adalah sehat jasmani maupun rohani. Berarti mari kita wujudkan kehidupan yang seimbang di dalam kita mensikapi kehidupan di dunia, demikian juga sekaligus surgawi. Nah, untuk itu mari di tahun 2021 ini kita hidup dalam persekutuan yang intim, yang dekat dengan Allah sebagai wujud dan penghayatan kita atas pertobatan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, sesungguhnya hidup kita menjadi sia-sia. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, sesungguhnya hidup kita tidak sehat. Hidup kita tidak utuh, karena kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti harus ada persekutuan dengan Allah, ada hubungan, ada relasi. Dan mari itu kita wujudkan dalam keseharian kita, dalam ibadah misalnya, dalam doa yang terus kita lakukan meskipun dalam situasi pandemi COVID
Kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa beribadah secara akbar, kerumunan besar, tetapi ini bisa kita lakukan di rumah-rumah. Dengan streaming, dengan online. Nah, kadang-kadang ini membuat kita lengah. Toh majelis tidak tahu, toh pendeta tidak tahu, sehingga saya tidak ibadah, tidak apa-apa. Atau mungkin di rumah kita melihat tayangan streaming tetapi sambil tiduran, sambil masak, sambil lalu dan seterusnya. Itu bukan ibadah. Itu sekedar menonton ibadah. Nah, mari kita wujudkan hidup dalam pertobatan ini sebagai hal yang utama, keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Yang berikutnya, mari kita sebagai bagian dari komunitas kerajaan Allah, di mana kita telah merespon panggilan pilihan Kristus untuk mengikut Dia. Kenyataan bahwa kita ini sebagai orang Kristen, kita sebagai gereja, itu adalah suatu sikap kita, suatu tindakan iman kita, atau suatu komitmen kita untuk mengikut Kristus, untuk mewujudkan komunitas kerajaan Allah. Dan komunitas kerajaan Allah itu tidak hanya gereja, karena gereja itu adalah diri kita, tidak hanya lembaga atau organisasi ini, tetapi dimanapun kita berada sebagai orang percaya, di keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, mari kita wujudkan komunitas sebagai kerajaan Allah. Apa itu? Mewartakan kabar baik. Sebagaimana di dalam Markus tadi dikatakan, percayalah kepada Injil. Berarti apa? Dimanapun kita berada untuk menghadirkan komunitas kerajaan Allah, itu adalah kabar baik, sikap baik, perilaku baik. Sikap baik, perilaku baik, kabar baik itu adalah hal-hal yang menjadi berkat. Itulah yang harus kita hadirkan. Itulah yang harus kita lakukan dimanapun, sehingga melalui kehidupan kita orang melihat dan memuliakan Allah, dan disitulah terjadi kerajaan Allah meskipun dia tidak menjadi orang Kristen. Meskipun dia bukan warga gereja, tetapi ketika melihat nilai-nilai kerajaan Allah itu dilakukan oleh kita dan mereka menjadi terberkati dengan itu, dan akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama, maka disitulah terjadi komunitas kerajaan Allah. Dan akhirnya mari kita berbagi di dalam kehidupan kita. Meskipun kita adalah pribadi yang individual, tetapi kita adalah bagian dari komunitas sosial. Mari, selain ada hal-hal yang sifatnya privasi, tetapi jangan sampai membawa kepada egosentrisme kita. Tapi mari kita melihat orang lain, mari kita berpeduli kepada orang lain, mari kita melakukan empati, simpati kepada orang lain sebagai bagian dari komunitas sosial. Mari hari itu kita kerjakan. Demikian juga meskipun ada kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita lakukan, dengan pekerjaan kita punya hasil, dan hasil itu kita gunakan untuk kesenangan kita, untuk hobi kita. Tetapi ada hal-hal surgawi juga yang harus kita lakukan. Orang mengatakan ada investasi surga yang harus kita kerjakan. Mari kita bekerja untuk pelayanan, mari kita bekerja untuk Tuhan, mari kita bekerja juga untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga ada keseimbangan. Sehingga seperti contoh mahasiswa tadi, hidup kita itu tidak hanya untuk bekerja, dan bekerja. Atau hidup kita itu tidak hanya untuk belajar, dan belajar. Tetapi ada hal-hal lain juga yang perlu kita perhatikan, kita kerjakan, kita lakukan, sehingga terjadi keseimbangan di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup.
Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, sumber pertolongan, sumber berkat, kembali bersama umat-Mu di GKJ Sampangan Kradinan kami bersyukur atas setiap berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan. Saat ini kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah, dan Tuhan berkenan memperdengarkan sabda. Kami bersyukur karena Engkau menghadirkan surga di bumi melalui karya Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, sehingga kami boleh menjadi bagian dari komunitas kerajaan Allah. Tuhan, mampukan dalam kehidupan kami sebagai wujud persekutuan dan kesaksian kami, supaya kami mampu hidup dengan seimbang untuk dunia dan untuk surga. Melalui sikap, tutur kata, perilaku kami, kiranya boleh menghadirkan salam damai sejahtera. Mampukan kami untuk membagi bagian-bagian dalam hidup kami untuk banyak hal yang bermanfaat untuk kehidupan dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami mampu mengelola kehidupan ini, mana untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kehidupan sosial, mana untuk kehidupan di bumi ini yang juga berimbas kepada kerajaan Allah surgawi, sehingga melalui kehidupan kami dan gereja-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Pada kesempatan ini kami juga menaikkan kepada-Mu, menyerahkan pergumulan hidup kami. Kami mendoakan saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, khususnya saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang terpapar virus, yang baik itu dirawat di rumah dengan karantina mandiri, ataupun di tempat-tempat yang disediakan bahkan di rumah sakit. Mari Engkau jamah ya Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan kesehatannya, melalui makanan, minuman, dan juga Engkau berikan imun yang kuat, sehingga dalam kelemahan tubuh kami tetap percaya, berserah, dan berpengharapan kepada Tuhan. Bagi keluarga yang berduka, yang prihatin karena berbagai sebab, Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan pulihkan keadaannya sehingga boleh kembali berkarya yang seimbang untuk bumi ini dan juga untuk kerajaan Allah. Kami mendoakan anak-anak kami yang sekolah dalam keterbatasan, Tuhan juga memberkati sehingga tetap boleh bertumbuh dalam intelektualitasnya, spiritualitasnya, demikian juga dalam kehidupan sosialnya. Meskipun saat ini terbatas karena pandemi COVID,
kiranya tetap membawa anak-anak kami untuk bertumbuh, berkembang dengan baik. Tuhan juga menolong keluarga-keluarga supaya keluarga-keluarga juga menjadi tempat pendidikan dan pembinaan yang baik bagi anak, demikian juga bagi seisi keluarga. Berkati pekerjaan usaha yang Kau berikan bagi kami, supaya melalui pekerjaan usaha juga kami mendapat rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jauhkan keluarga kami dari yang jahat, dari mara bahaya. Demikian juga keluarga kami supaya bisa menjadi gereja-gereja yang boleh memuliakan Tuhan dan mendidik seisi keluarga untuk berbakti dan takut akan Allah. Tuhan, pergumulan yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya mendapatkan pergumulan saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga menolong supaya boleh mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan gerejamu, GKJ Sampangan, dan juga gereja yang lain. Tuhan berkati sehingga meskipun dalam pelayanan yang terbatas tetap menjadi berkat, dan jemaat senantiasa boleh dipelihara imannya, keselamatannya melalui program-program, apakah itu ibadah, apakah itu pelayanan pembinaan meskipun secara daring, kiranya tetap menjadikan jemaat tetap erat dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Program-program jemaat Engkau berkati sehingga menjadi berkat baik bagi jemaat maupun bagi masyarakat. Lindungi gerejamu ini dari yang jahat, dari segala mara bahaya, dan Roh Kudus sendiri yang senantiasa menaungi dan menuntunnya. Kami juga mendoakan masyarakat bangsa kami Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia. Berikanlah kedamaian dan khususnya dalam menghadapi pandemi COVID sebagai persoalan global. Kiranya bangsa-bangsa boleh bersatu hati untuk menanggulangi wabah ini, dan khususnya kami bersyukur karena Engkau memberkati para ilmuwan sehingga boleh menemukan vaksin, dan saat ini vaksinasi sudah dilakukan di berbagai bangsa dan khususnya di Indonesia. Kiranya apa yang menjadi program dan kebijakan pemerintah boleh didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Meskipun kami tahu ada sekelompok orang yang menentang, bahkan membuat opini-opini yang menyerang. Kiranya Tuhan Engkau beri hikmat bagi pemerintah dan seluruh masyarakat supaya upaya-upaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri krisis karena pandemi ini boleh terjadi di tahun 2021 ini, sehingga terjadi pemulihan atas bangsa-bangsa, dan kiranya peristiwa ini menjadikan kami semakin takut akan Allah dan bergantung berserah kepada kuasa Allah. Engkau lindungi bangsa kami dari yang jahat. Demikian juga kami mendengar sebagian masyarakat ada yang mengalami bencana, musibah gempa bumi, tanah longsor, banjir. Demikian juga kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi. Kiranya Engkau menolong pemerintah, tim SAR, para pihak yang mengevakuasi, yang menolong untuk memulihkan setiap yang mengalami musibah bencana, sehingga akhirnya semua bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi berkat penghiburan kekuatan bagi yang mengalami korban. Demikian Tuhan, kami serahkan pergumulan ini kepadamu, dan kiranya kehendak rencana Tuhan yang terjadi di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempersembahkan persembahan, kita mendengarkan firman Tuhan
yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat mengaturkan pesan. Dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dimohon berdiri. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini kami bersama jemaat Tuhan kembali menghadap kepada-Mu, memanjatkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan tetap berkarya di dalam keluarga kami masing-masing. Pada kebaktian pagi ini, kami bersama-sama jemaat Tuhan dengan kerelaan hati yang tulus telah mengumpulkan bermacam-macam persembahan, sebagian berkat yang Tuhan limpahkan pada kami semua. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa bermanfaat untuk sarana gerejawi. Dan kami mendoakan bagi saudara kami yang menyimpan dan komisi-komisi yang menggunakan, kiranya Tuhan beri kekuatan imannya, sehingga dalam melaksanakan tugas hanya sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kebaktian akan berakhir dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun di dalam perjalanan, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan penuh sukacita bertemu dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa
kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.